Pasca rusuh, Lapas Muara Beliti masih dijaga personel gabungan. Perbaikan fasilitas yang rusak dilakukan. BB POM Palembang uji sampel dan telusuri rantai pasok menu program MBG di Kabupaten Pali. Pemkot Palembang matangkan pendidikan militer untuk tangani pelajar bermasalah. Yonif Rider 200 Bakti Negara jadi tempat pendidikan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara. Setelah kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan, aktivitas lapas sudah mulai kembali normal. Namun sejumlah fasilitas yang rusak masih belum diperbaiki dan kunjungan keluarga warga binaan ditiadakan sementara. Aktivitas di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan pada Jumat 9 Mei 2025 pagi sudah nampak kembali normal setelah sempat pecah kerusuhan pada Kamis 8 Mei 2025 kemarin. Penjagaan tetap dilakukan petugas gabungan dari Polri, TNI, dan keamanan lapas. Sejumlah fasilitas yang rusak masih belum diperbaiki, seperti sejumlah kaca ruangan yang pecah hanya dibersihkan serpihan kacanya. Sedangkan untuk kunjungan bagi keluarga warga binaan ditiadakan sementara. Keluarga hanya bisa menitipkan barang pada petugas untuk diberikan pada warga binaan. Sementara dari Lapas Narkotika Kelas 2 Muara Beliti, untuk hari ini kami menerima untuk titipan barang. Untuk sementara kami disuruh untuk menerima titipan barang dari mana dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Terus biasanya dilanjutkan dari jam 1 siang sampai jam 2 siang. Ya, untuk sementara itu yang kami dapatkan dari atasan kami untuk menerima titipan barang pada hari ini. Artinya untuk kunjungan ini saat ini belum ini ya? Sementara waktu belum. Sehari sebelumnya, kerusuhan sempat terjadi di lapas narkotika ini mampu dikendalikan petugas gabungan dari Polres Musirawas dan Lubuk Linggau, TNI dari Kodim 0406, serta keamanan lapas. Pembersihan barang-barang yang sempat berhamburan saat kerusuhan dibersihkan warga binaan dibantu petugas lapas. Kerusuhan terjadi dipicu razia ponsel yang dilakukan petugas lapas dan diprotes warga binaan. Tim Liputan Kompas TV, Musirawas, Sumatera Selatan. Pasca kerusuhan yang terjadi pada Kamis 8 Mei 2025 kemarin, Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan masih dijaga ketat personel gabungan. Meski situasi di dalam lapas kini sudah kondusif, proses perbaikan sejumlah fasilitas yang rusak masih dilakukan. Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian Jayadi menyatakan Lapas Narkotika Muara Beliti saat ini masih dijaga personel gabungan karena dalam proses perbaikan setelah kerusuhan warga binaan pada Kamis 8 Mei 2025. Kapolda bilang penjagaan diutamakan di blok sel yang banyak terjadi kerusakan. Menurutnya selama perbaikan dikhawatirkan akses keluar masuk lengang, sebab itu penjagaan juga melibatkan unsur lainnya. Hingga Jumat 9 Mei 2025 siang, kondisi lapas sudah kondusif dan masih dalam proses penyelidikan terkait penyebab kerusuhan. Karena kalau situasinya belum diperbaiki, berarti kan masih bisa bebas keluar masuk mereka. Ini yang perlu dijaga. Jadi standby jenderal, ya. Berapa anggota jenderal yang ditempatkan di lapas? Kalau persisnya Kapolres mungkin yang lebih paham, silahkan saja. Tapi yang jelas kemarin di sana itu personil dari Batalion D Brimob itu bantu di sana. Termasuk kemarin juga sempat kita kerahkan Polres tetangga, Polres Linggau, Polres Muratara. Sebelumnya kerusuhan pecah setelah warga binaan menguasai lapas karena diduga adanya razia ponsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Sementara itu, satu rumah kosong di kawasan Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan terbakar pada Kamis 8 Mei 2025 petang. Kepulan asap tebal dari dalam bangunan sempat menyulitkan petugas dalam memadamkan api, hingga mereka harus memanjat untuk bisa masuk ke dalam rumah. Tolong, info pemadam kebakaran. Sebuah rumah yang sudah lama tak dihuni di kawasan Talang Semut, Ilir, Bar 1 Palembang terbakar Kamis 8 Mei 2025 petang. Kebakaran sempat membuat panik warga karena lokasi rumah berada di dekat area keramaian dan api cepat membesar. Kepulan asap tebal dari dalam rumah menyulitkan proses pemadaman. 4 unit mobil pemadam dan petugasnya dikerahkan ke lokasi. Petugas bahkan harus memanjat dinding belakang untuk bisa masuk ke dalam dan memadamkan api dari dalam bangunan. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama beberapa waktu. Informasi yang terbakar ini yaitu rumah pribadi pemiliknya, namun tidak tinggal di sini lagi. Dan juga untuk penyebab kebakarannya masih didalami oleh personil, baik pun damkar. Namun untuk saat ini petugas pemadam sedang berproses untuk mematikan karena infonya masih ada api yang berasal dari dalam. Untuk dugaan penyebabnya masih kami dalami, ada informasi konsleting dan juga ada informasi yang lainnya masih kami dalami terkait sumber api yang ada di kebakaran ini. Sudah ada korban informasi itu Bang, katanya ada ODGJ yang bakar sampah, itu seperti apa Bang? Masih selidiki Bang? Masih kami selidiki maupun dalami lagi untuk informasi tersebut. Dugaan sementara kebakaran dipicu arus pendek listrik, namun pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pastinya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang sedang menguji sampel menu makanan MBG yang diduga menjadi penyebab keracunan siswa di Penukal Aba Pelematang Ilir, Sumatera Selatan. Hasil uji sampel akan disampaikan pada pihak berwenang. Kepala BPOM Palembang menyampaikan saat ini pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan kandungan zat mikrobiologis pada sampel menu makan bergizi gratis yang diduga menyebabkan gejala keracunan pada ratusan siswa di Kabupaten Pali. Proses pengujian diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Setelah hasil uji laboratorium keluar, BPOM Palembang akan menyampaikan pada pihak berwenang. Selain uji sampel menu makanan, BPOM juga melakukan penelusuran pada proses produksi, distribusi, hingga rantai pasok yang digunakan dalam program makan bergizi di kabupaten tersebut. Kami mengambil kewenangan untuk melakukan pengujian pangan, pengujian pangan yang diduga menjadi penyebab keracunan. Kita juga lakukan penelusuran, distribusi pangan, produksi, dan juga rantai pasok dari bahan-bahan yang dimasak untuk menjadi menu pangan tadi. Kemudian juga kita lakukan wawancara, termasuk juga pada saat pemrosesan pemasakan tadi apakah sudah sesuai ketentuan atau tidak. Kita sudah laporkan, dan untuk hasil uji, karena ini hasil ujinya harus dengan laboratorium dengan peralatan yang memadai, masih menunggu belum ada hasil yang bisa kita sampaikan. Pemeriksaan dilakukan sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang berencana menerapkan pendidikan militer bagi pelajar yang bermasalah. Salah satu lokasi yang disiapkan untuk program ini adalah Markas Yonif 200 Bakti Negara yang sudah mulai ditinjau sebagai tempat pendidikan. Pemerintah Kota Palembang mengambil langkah serius untuk menangani aksi kekerasan dan tawuran di kalangan pelajar. Sebagai upaya pembinaan, Pemkot berencana menerapkan pendidikan militer bagi pelajar bermasalah. Pendidikan ini akan bekerja sama dengan Yonif 200 Rider Bakti Negara yang telah menyatakan kesiapannya menjadi fasilitator sekaligus instruktur dalam pendidikan. Rencananya pelajar akan menjalani pendidikan militer selama 2 pekan. Program ditujukan bagi pembinaan, bukan hukuman. Harapannya pelajar bisa lebih disiplin dan bertanggung jawab. Hari ini kita menyusun draft SOP tentang pelaksanaan untuk meretret mewajib militerkan
remaja-remaja kita yang ada di Kota Palembang, supaya nanti keluar dari sana itu akan sekali lagi jadi pemuda-pemuda harapan kita semua, dan untuk serta membangun Kota Palembang, harapan kita semua, harapan orang-orang tua, harapan pemerintah untuk membuat lebih baik lagi di Kota Palembang ini. Saat ini Pemkot masih mematangkan rencana, termasuk menyusun mekanisme pelaksanaan, serta menentukan kriteria pelajar yang akan diikutsertakan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sesuai kebijakan Gubernur Helmi Hasan, seluruh pelajar mulai tingkat SD, SMP, hingga SMA sederajat dilarang membawa kendaraan ke sekolah. Gubernur meminta pelajar yang jarak rumahnya dekat untuk berjalan kaki ke sekolah. Sementara yang jarak rumahnya jauh bisa menggunakan transportasi umum. Meski telah diberlakukan, Pemprov Bengkulu masih mengkaji penerapan aturan tersebut di lapangan. Dulu, bagi siswa yang membawa kendaraan itu kendaraannya harus lengkap. Punya ini spion, pakai knalpot standar, kendaraannya lengkap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persyaratan mungkin kita bicarakan bagi siswa yang sudah mempunyai SIM. Mungkin itu akan kita perlukan. Adanya kebijakan tersebut membuat sejumlah pelajar merasa keberatan. Hal itu dikarenakan jarak rumah yang jauh bila menggunakan kendaraan umum akan menambah biaya pengeluaran untuk ke sekolah. Ya, dari pribadi ya, kalau misalnya ke sekolah bawa kendaraan itu ya agak susah gitu kan. Yang pertama ada faktor rumahnya jauh, ada juga yang mungkin orang tuanya nggak bisa nganter karena sibuk gitu kan. Karena kalau misalnya bawa kendaraan kan fleksibel kan, bisa ke sekolah, bisa misalnya ada kegiatan-kegiatan yang mengharuskan keluar sekolah, misalnya kayak latihan apa tuh ataupun itu, kalau pakai motor kayak lebih fleksibel itu. Kebijakan ini dikeluarkan Gubernur Helmi Hasan menyusul banyaknya pelajar yang belum memiliki surat izin mengemudi untuk membawa kendaraan ke sekolah. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Penangkapan pelaku berawal dari informasi mengenai adanya transaksi narkoba di kawasan Sawah Lebar, Kota Bengkulu. Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Bengkulu kemudian bergerak dan menangkap pria yang bekerja sebagai buruh harian lepas dengan total barang bukti sebanyak 54 paket sabu siap edar. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku merupakan residivis kasus serupa. Dalam jaringan ini, pelaku berperan sebagai kurir yang mengantarkan paket sabu ke pembeli. Jaringan peredaran narkoba ini kini dalam pengejaran Ditres Narkoba Polda Bengkulu. Gambarnya yang ada 46 paket yang diamankan pertama, dari satu juga yang diamankan dalam waktu meletakkan untuk dijual kepada pemesan. Kemudian 1 unit handphone dan 1 unit sepeda motor. Kini pelaku harus kembali mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat Undang-Undang Narkotika dan terancam pidana 20 tahun penjara. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Tim Reskrim Polres Kerinci menangkap 1 orang pelaku pelecehan anak di bawah umur di Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. Dalam rekaman kamera pengawas memperlihatkan anak di bawah umur yang sedang bermain bersama temannya dihampiri oleh pelaku dan langsung melancarkan aksi bejatnya. Dari rekaman tersebut terlihat korban masih duduk di bangku sekolah dasar, mendapatkan perlakuan asusila dengan memegang alat kelamin oleh pengendara sepeda motor dan langsung kabur. Perbuatan bejat itu mendapat kecaman dari warga dan kekhawatiran dari seluruh orang tua setelah video ini viral di media sosial. Setelah mendapatkan informasi dan laporan dari korban, tim Macan Kinca Satreskrim Polres Kerinci langsung melakukan penyelidikan.
2 jam penyelidikan, pelaku berinisial SMI berhasil diamankan di rumahnya di Kecamatan Tanah Cogok, Kerinci tanpa perlawanan. Berdasarkan pengakuan pelaku, perbuatan bejat itu dilakukannya karena dorongan nafsu dan ketertarikan terhadap anak-anak perempuan. Bahkan aksi serupa telah dilakukannya sebanyak 10 kali di lokasi dan korban yang berbeda. Berarti gairah nengok anak-anak itu atau seperti apa? Ya, gairah. Ya. Setelah melakukan memegang alat vital anak-anak, apakah itu langsung pulang ke rumah atau mencari mangsa lain atau seperti apa? Langsung pulang ke rumah. Berarti menemui orang rumah atau seperti apa? Iya, menemui orang rumah. Menemui orang rumah. Langsung berhubungan sama orang rumah gitu ya? Enggak. Enggak. Ini udah berapa kali dilakukan? Dari 10 sampai 12. Dari 2022 sampai saat ini berarti berapa kali? 10 sampai 12. Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Ferry Prasetyawan mengatakan, selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti 1 unit sepeda motor, helm, jaket, dan tas sandang yang dikenakan pelaku saat beraksi. Hingga saat ini polisi telah memeriksa 7 orang saksi dan akan terus melakukan pengembangan kemungkinan adanya korban lain. Korban membuat laporan polisi jam 22.00 malam hari. Kemudian setelah lakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi pelaku berada di rumahnya. Kemudian tim Postal melakukan penangkapan di rumah pelaku tersebut. Kurang dari 2 jam pelaku berhasil kita amankan dan kita bawa ke Polres Kerinci untuk proses lebih lanjut. Untuk korban berdasarkan dari pengakuan dari pelaku yaitu kurang lebih sebanyak 10 orang yang rata-rata anak di bawah umur. Polres Kerinci menghimbau agar masyarakat lebih waspada dan segera melapor apabila mengetahui adanya tindakan yang mencurigakan, terutama terhadap anak-anak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolres Kerinci, dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Dari rekaman CCTV, tampak ledakan dari tempat penampungan BBM di SPBU yang berada di Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandar Lampung pada Kamis pagi kemarin. Ledakan disusul dengan kobaran api yang cukup besar hingga membuat petugas dan warga yang berada di lokasi panik. Kebakaran ini diduga karena korsleting listrik pada mesin pompa penyalur BBM ke penampungan Dexlight, hingga percikan api menyambar dispenser pengisian bahan bakar. Petugas damkar yang datang langsung memadamkan kobaran api agar tak menyebar ke area lain. Ketika kita sampai di lokasi, api sudah berhasil dipadamkan oleh petugas SPBU sehingga alhamdulillah tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Dinas Damkar melakukan identifikasi dan pengecekan untuk memastikan jangan sampai terjadi kebakaran kembali di lokasi SPBU. Akibat peristiwa tersebut, area yang terbakar tercatat seluas 1 kali 1 meter dengan estimasi kerugian mencapai kurang lebih 25 juta rupiah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Diringkus polisi setelah melakukan aksi pencurian di kawasan perumahan Tanjung Bunga, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Dalam aksinya, pelaku telah memantau rumah korban yang dalam keadaan kosong dan menggondol 2 televisi yang ada di kamar korban dan pajangan dinding. Pelaku pun akhirnya diringkus di kawasan Air Hitam, Pangkal Pinang. Saat diinterogasi, pelaku mengakui semua perbuatannya dan menunjukkan lokasi penyimpanan barang hasil curian yang tak jauh dari rumah korban. Pelaku melakukan pemantauan terlebih dulu, melihat situasi pintu belakang rumah korban terbuka sedikit, kemudian mencoba masuk ke dalam dan masuk ke dalam kamar korban untuk mengambil 2 buah TV
Kemudian TV tersebut atau barang hasil curian disimpan di semak-semak di daerah rumah korban tersebut. Kalau boleh tahu barang-barang tersebut sempat terjual atau belum sih Pak? Baik, untuk barang-barang yang dicuri pelaku belum sempat terjual, masih disimpan di semak-semak dan sempat ditawarkan ke teman-teman. Oke Pak, sebelumnya Ipan ini sudah pernah melakukan hal yang sama atau belum Pak? Baik, pelaku merupakan residivis sebanyak 3 kali dengan kasus yang sama, pencurian. Saat ini, pelaku dan barang bukti telah dibawa ke Mapolresta Pangkal Pinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku akan dikenakan pasal 363 KUHP tentang curat dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Banjirop mulai merendam rumah warga di beberapa titik di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Genangan air ini disebabkan oleh hujan yang mengguyur Pangkal Pinang disertai air pasang, sehingga menyebabkan meluapnya air sungai ke pemukiman warga. Menurut keterangan warga, hujan mulai mengguyur di wilayah Pangkal Pinang sejak Senin siang. Pada sore harinya, air mulai naik ke teras rumah warga. Saat malam, air mulai masuk dan menggenang rumah warga. Kalau mulai sih dari jam 9 tadi air mulai naik Jam 9 malam. Yang malam tadi ya? Malam. Kan hujannya tadi kan hampir 3 jam hujan nih. Siang tadi kan ada Pak? Siang tadi belum ada, lagi aman. Ini kan dari jam 9 malam. Ini kan kita juga diprediksi jam 2 itu ada pasang. Nah, ada langkah apa yang dilakukan oleh warga setempat nih Pak? Termasuk Bapak ya? Untuk sementara ada apa? Ada evakuasi barang atau apa? Oh ya, kalau warga-warga sih mulai mungkin dari daerah belakang tuh mulai evakuasi belakang tuh. Gitu. Ini masalah nih kan kita ini kan gara-gara tanggul yang roboh ini kan Dinding talut Pak. Dinding talut ini kan kalau misal kayak gini ini kan aman nih, masih bisa walaupun dia ini kan tidak kayak gini. Kayak gitu. Ini sekarang roboh 3 tahun tidak dibener-benerin. Ya, kalau kondisi banjir ya kita sama-sama melihat ya. Sampai dengan malam ini masih ada genangan yang terjadi di pemukiman masyarakat, khususnya di daerah terendah dan daerah pinggiran sungai. Nah, malam ini memang dari pukul 19.00 sampai dengan nanti tertinggi pasang air laut di pukul 24. Nah, ini berpotensi untuk air yang tadinya banjir dari siang tadi sampai sore tadi yang masih mengenangi masyarakat, masih berpotensi mengenangi rumah masyarakat dikarenakan posisi air laut masih dalam keadaan pasang. Hingga kini tercatat setidaknya 10 kelurahan terdampak banjir dengan ketinggian air 40 hingga 50 cm. Meski demikian, sebagian besar warga yang terdampak belum mengevakuasi diri dan memilih untuk tetap berjaga sambil memantau kondisi air yang terus naik. Petugas gabungan dari pemerintah daerah masih terus melakukan pemantauan serta bersiaga untuk melakukan evakuasi jika kondisi memburuk. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, demikian tadi sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Setelah jeda, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Saudara, kerusuhan sempat terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan pada Kamis 8 Mei 2025 pagi. Insiden ini diduga dipicu razia yang dilakukan petugas lapas.
Kericuhan mulai di Lapas Narkotika Kelas 2B Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan, pecah sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah warga binaan berteriak melalui pengeras suara, menyuarakan ketidakpuasan dan merasa diperlakukan tidak adil selama menjalani masa hukuman. Suasana pun memanas hingga para warga binaan sempat menguasai sejumlah blok lapas. Petugas gabungan dari Polsek Musirawas dan TNI langsung diterjunkan ke lokasi. Sekitar 2 jam setelah kejadian, situasi berhasil dikendalikan. Kapolres Musirawas AKBP Agung Aditya memastikan seluruh warga binaan yang berjumlah 1.069 orang telah diamankan kembali ke dalam selnya. Masih sudah aman kondusif, untuk napi sudah bisa kita kendalikan dan sudah masuk ke sel masing-masing. Tinggal kita untuk merasakan konsolidasi antara LP, napi, kemudian antara personil kita semua. Jadi dapat dilaporkan tidak ada di sini penyanderaan terhadap pegawai LP. Ya. Jadi semuanya tidak ada penyanderaan. Kasus ini berawal dengan adanya razia rutin yang dilaksanakan oleh pihak lapas untuk penertiban. Hal itu sudah biasa dilakukan sehari-hari sehingga muncul keributan pada pukul 09.45. Dugaan sementara, kerusuhan terjadi akibat warga binaan tidak terima atas razia mendadak yang dilakukan malam sebelumnya. Kepala Lapas Narkotika Muara Beliti Ronald Heru membenarkan bahwa petugas menemukan 54 ponsel saat razia pada Rabu malam. Kita di Jalan Bangau kita dapatkan handphone sebanyak 54 buah dari seluruh kamar, kecuali minus kamar sel yang tidak kita razia dan kamar blok Bangau. Meski situasi telah kembali terkendali, polisi masih melakukan penjagaan ketat. Sementara kawasan sekitar lapas juga telah disterilisasi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, pelarian seorang pencuri motor milik warga negara asing asal Rusia akhirnya terhenti. Pelaku ditangkap polisi Palembang setelah sebelumnya berusaha kabur dan melawan. Saat hendak ditangkap, polisi pun melumpuhkan tersangka. Unit 2 Subdit Jatantres di Treskrimum Polda Sumsel menangkap pelaku pencurian sepeda motor milik warga negara asing asal Rusia. Tersangka Galih Adrian, 33 tahun, warga Sungai Rebo, Banyuasin, dilumpuhkan karena melawan saat mencoba melarikan diri saat akan ditangkap. Kasus ini bermula saat korban Konstantin Bazrov, 33 tahun, yang sedang melakukan perjalanan menuju Danau Toba, singgah untuk beristirahat di depan sebuah ruko di kota Palembang. Saat terbangun, ia mendapati sepeda motor Matic miliknya berikut kamera raib dibawa kabur pelaku. Penyelidikan mengarah pada Galih, yang diketahui merupakan otak di balik pencurian tersebut. Polisi kini masih memburu satu pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Dari tersangka, polisi turut menyita kunci letter T. Dalam pemeriksaan, Galih mengaku telah melakukan pencurian di setidaknya 30 lokasi berbeda di Sumsel. Ini pelaku utama, satu lagi masih kita kejar. Ditembak yang kedua? Ya, tadi pada saat kita lakukan penangkapan, pelaku ini melakukan perlawanan. Jadi pas kita ambil tindakan tegas yang terukur. Siap. Pengakuannya berapa kali, Bang? Kalau pengakuan 30, yang sudah kita dapat laporan polisinya itu baru 8. Baru 8. Jadi masih kita cari lagi laporannya. Berarti masih pengembangan, Bang? Masih pengembangan. Saat ini tersangka ditahan di Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jadi pas kau cucuk ke di tempat seluruh. Maksudnya yang paling cepat kan rata-rata. Iya kan ada tutup tuh. Inilah untuk buka tutup itu. Buka dulu, bukan langsung nyucuk. Aksi seorang pengendara motor yang berusaha menghindari razia lalu lintas di Palembang gagal total. Meski sempat meliuk-liuk melewati petugas di satu titik, ia akhirnya dihentikan polisi yang sudah siaga di lokasi lain. Seorang pengendara motor ini meliuk-liuk untuk menghindari polisi dari Satlantas Polrestabes Palembang yang menggelar razia di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Meski berhasil melewati beberapa polisi, namun aksi pengendara motor gagal setelah polisi lainnya yang menunggu di lokasi lain. Pengendara motor kemudian ditilang karena tidak menggunakan helm. Selain itu, seorang pengendara motor yang juga ditilang karena tidak menggunakan helm terlibat tarik-menarik dengan polisi. Pengendara tersebut enggan memberikan kunci motornya saat akan disita. Ya itu tadi, ya para pengendara yang tidak melengkapi kendaraan, kaca spion, SIM, knalpot brong. Yang kedua melawan arus.
ya, melawan arus yang bisa mengakibatkan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Nah, sementara ini hampir 40, roda 2, ya, untuk roda 4, 2, satu pemalsuan tanda nomor kendaraan, STNK tidak sesuai dengan plat yang ditempelkan. Nah, itu sudah ada unsur ya tidak pidana karena pemalsuan. Sebanyak 40 kendaraan roda 2 dan 4 ditilang dalam razia tersebut karena tak dilengkapi dokumen dan melanggar aturan lalu lintas. Operasi Cipta Kondusif ini digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas. Operasi akan rutin digelar. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, sejumlah nisan di kompleks pemakaman pribadi di Palembang ditemukan dalam kondisi hancur. Diduga nisan-nisan tersebut sengaja dirusak orang tak bertanggung jawab untuk mencuri besinya. Sejumlah nisan makam di komplek pemakaman pribadi di Jalan Nagaswida, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang ditemukan dalam kondisi rusak parah. Kondisi ini mengejutkan pengelola makam. Sedikitnya 8 nisan diketahui hancur. Diduga kerusakan terjadi akibat ulah orang tak bertanggung jawab yang sengaja menghancurkannya untuk mencuri besi. Sering terjadi kami peralingan ini, tapi kami tidak tahu kan. Takutnya kami jadi apa? Sasaran ya. Enggak tempat gitu dewe yang kita jago pernah kejadian juga kehilangan. Benar, ini apa ini? Hilang. Sudah ngelapor gitu kemarin Kak. Sempat ngelapor apa tidak? Tidak ngelapor. Tapi ngelapor tuan ini tuannya yang punya. Aksi pencurian besi nisan ini disebut bukan yang pertama, namun kasus serupa sebelumnya tidak pernah dilaporkan para pemilik makam. Mendapat informasi tersebut, aparat Polsek Seberang Ulu 2 langsung mendatangi lokasi. Kita belum bisa memastikan karena makam ini punya pribadi orang, pribadi. Makanya ini dipagar. Dan kita tidak bisa mengambil keputusan kayak olah TKP atau gimana, nggak bisa gitu. Nah, narasi yang di IG viral itu katanya besinya yang diambil itu hasil penyelidikan sementara? Belum ada laporan. Kita cuma datangi TKP ini, ternyata di sini makam ini punya pribadi. Hingga kini polisi belum dapat memastikan apakah kerusakan itu akibat pencurian karena belum ada laporan polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. 5 kloter jemaah calon haji dari embarkasi Palembang telah diberangkatkan ke Tanah Suci hingga Kamis 8 Mei 2025. Namun sejumlah barang yang masih dilarang masih saja ditemukan meski sudah berulang kali diinformasikan. Total sebanyak 1.845 jemaah calon haji dari 5 kelompok terbang sudah diberangkatkan dari embarkasi Palembang. Terbaru 368 jemaah dari kloter 5 lepas landas pada Kamis 8 Mei 2025 pukul 11.40 menuju Arab Saudi. Meski panitia pelaksana ibadah haji Sumatera Selatan telah memberikan imbauan sejak dari daerah asal jemaah, masih banyak ditemukan barang-barang yang dilarang dibawa dalam penerbangan. Temuan itu seperti alat masak, benda berbahan gas, hingga cairan dalam jumlah berlebih yang membahayakan keselamatan penerbangan. Sebenarnya sudah dari sejak Kabupaten Kota kita sudah mengingatkan jemaah haji tentang barang-barang apa saja yang boleh dibawa ke kabin pesawat terutama ya. Kalau untuk ke bagasi, alhamdulillah sampai kloter 4 kemarin dan juga ini kloter 5 tidak ada kendala. Bagasi aman semua, aman semua. Dari pihak Saudi sudah menyampaikan kepada kita untuk bagasi aman. Nah, tapi memang untuk barang-barang yang dibawa ke kabin, setiap kloter masih kita lihat, masih kita jumpai jamaah haji yang membawa barang-barang yang dilarang dibawa ke kabin, seperti bunting, ya, kemudian silet, pisau atau cairan yang melebihi 100 ml. Sementara itu, kloter 6 asal Bangka Belitung dijadwalkan masuk asrama haji Pangkal Pinang pada Kamis 8 Mei 2025 pukul 16 dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Jumat 9 Mei 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Panitia haji kembali mengingatkan agar jemaah mematuhi aturan barang bawaan demi kelancaran dan keselamatan penerbangan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian Jayadi menyatakan lapas narkotika Muara Beliti saat ini masih dijaga personel gabungan karena dalam proses perbaikan setelah kerusuhan warga binaan pada Kamis 8 Mei 2025. Kapolda bilang penjagaan diutamakan di blok sel yang banyak terjadi kerusakan. Menurutnya selama perbaikan dikhawatirkan akses keluar masuk lengang, sebab itu penjagaan juga melibatkan unsur lainnya. Hingga Jumat 9 Mei 2025 siang, kondisi lapas sudah kondusif dan masih dalam proses penyelidikan terkait penyebab kerusuhan. Karena kalau situasinya belum diperbaiki, berarti kan masih bisa bebas keluar masuk mereka. Ini yang perlu dijaga. Jadi standby jenderal, berapa anggota jenderal yang ditempatkan di lapas? Kalau persisnya Kapolres mungkin yang lebih paham, silahkan saja. Tapi yang jelas kemarin di sana itu personil dari Batalion D Brimob itu bantu di sana. Termasuk kemarin juga sempat kita kerahkan Polres-Polres tetangga, Polres Linggau, Polres Muratara. Sebelumnya kerusuhan pecah setelah warga binaan menguasai lapas karena diduga adanya razia ponsel. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kepala BB POM Palembang menyampaikan saat ini pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan kandungan zat mikrobiologis pada sampel menu makan bergizi gratis yang diduga menyebabkan gejala keracunan pada ratusan siswa di Kabupaten Pali. Proses pengujian diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Setelah hasil uji laboratorium keluar, BB POM Palembang akan menyampaikan pada pihak berwenang. Selain uji sampel menu makanan, BB POM juga melakukan penelusuran pada proses produksi, distribusi, hingga rantai pasok yang digunakan dalam program makan bergizi di kabupaten tersebut. Kami mengambil kewenangan untuk melakukan pengujian pangan, pengujian pangan yang diduga menjadi penyebab keracunan. Kita juga lakukan penelusuran, distribusi pangan, produksi, dan juga rantai pasok dari bahan-bahan yang dimasak untuk menjadi menu pangan tadi. Kemudian juga kita lakukan wawancara, termasuk juga pada saat pemrosesan pemasakan tadi, apakah sudah sesuai ketentuan atau tidak. Kita sudah laporkan, dan untuk hasil uji, karena ini hasil ujinya harus dengan laboratorium, dengan peralatan yang memadai, masih menunggu belum ada hasil yang bisa kita sampaikan. Pemeriksaan dilakukan sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang mengambil langkah serius untuk menangani aksi kekerasan dan tawuran di kalangan pelajar. Sebagai upaya pembinaan, Pemkot berencana menerapkan pendidikan militer bagi pelajar bermasalah. Pendidikan ini akan bekerja sama dengan Yonif 200 Rider Bakti Negara yang telah menyatakan kesiapannya menjadi fasilitator sekaligus instruktur dalam pendidikan. Rencananya pelajar akan menjalani pendidikan militer selama 2 pekan. Program ditujukan bagi pembinaan, bukan hukuman. Harapannya pelajar bisa lebih disiplin dan bertanggung jawab. Nah, hari ini kita menyusun draft SOP tentang pelaksanaan untuk meretret mewajib militerkan remaja-remaja kita yang ada di Kota Palembang, supaya nanti keluar dari sana itu akan sekali lagi jadi pemuda-pemuda harapan kita semua, dan untuk serta membangun Kota Palembang, harapan kita semua, harapan orang-orang tua, harapan pemerintah untuk membuat lebih baik lagi di Kota Palembang ini. Saat ini Pemkot masih mematangkan rencana, termasuk menyusun mekanisme pelaksanaan, serta menentukan kriteria pelajar yang akan diikutsertakan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbangsel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Selamat berakhir pekan serta libur panjang dan sampai jumpa.